Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman dari Sabang sampai Merauke? Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartawijaya dengan nomor NIM 11720606047 ingin mempresentasikan definisi stem cell, fungsi stem cell, dan karakteristik stem cell. Yang pertama saya akan membahas definisi stem cell. Sel punca, sel induk, dan sel batang dalam bahasa Inggris yaitu stem cell merupakan sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis yang berbeda di dalam tubuh. Sesuai dengan kata menyusunnya, stem yaitu batang dan punca yaitu awal mula. Stem cell adalah sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme, termasuk manusia. Layaknya batang pohon yang menjadi tumpuan, pertumbuhan ranting dan daunnya, dalam bahasa Indonesia, stem cell disebut juga sel punca. Sel punca atau stem cell adalah sel yang tidak spesifik. Selanjutnya di sini saya akan membahas fungsi stem cell. Ada dua kegunaan stem cell yaitu berdasarkan fungsinya dan riset. Fungsi setelah diaktifkannya stem cell dalam tubuh adalah sebagai berikut, yaitu ada 7 fungsi. Yang pertama, menambahkan jumlah peredaran darah dan mempercepat mikrosirkulasi darah sehingga bagi pasien yang stroke, tekanan darah tinggi, leukemia, dan cuci darah akan sembuh. Yang kedua, yang itu berfungsi menambahkan oksigen dalam darah dan sel sehingga dapat mematikan virus dan bakteri. Yang ketiga, fungsi stem cell yaitu mempercepat transportasi nutrisi ke seluruh tubuh. Yang keempat, berfungsi mempercepat pembersihan dalam tubuh manusia sehingga pasien di terapi stem cell akan lancar buang air besar maupun buang air kecil. Yang kelima, berfungsi mempercepat metabolisme tubuh. Yang keenam, berfungsi menambahkan kinerja sel badan. Dan yang ketujuh, berfungsi mempercepat penyembuhan luka dan patah tulang, meningkatkan kemampuan anti kanker. Nah, di sini sedangkan peran stem cell dalam riset adalah sebagai berikut, yaitu terapi gen sebagai alat pembawa transgen ke dalam tubuh pasien, dan selanjutnya dapat dilacak jejaknya apakah stem cell ini berhasil mengekspresikan gen tertentu dalam tubuh pasien. Yang kedua, berperan untuk mengetahui proses biologis, yaitu berkembang organisme dan perkembangan kanker. Melalui stem cell dapat dipelajari perkembangan sel baik sel normal maupun sel kanker. Dan yang ketiga, mempunyai peran penemuan dan pengembangan obat baru, yaitu untuk mengetahui efek obat terhadap berbagai jaringan. Yang keempat, berperan untuk terapi sel berupa replacement terapi. Oleh karena itu, stem cell dapat hidup di luar organ tubuh manusia. Misalnya di cawan Petri, maka dapat dilakukan manipulasi terhadap stem cell itu tanpa mengganggu organ tubuh manusia. Selanjutnya, karakteristik stem cell. Karakteristik belum berdiferensiasi, yaitu stem cell merupakan sel yang belum memiliki bentuk dan fungsi spesifik, layaknya sel lainnya pada organ tubuh. Sel otot jantung atau kardiomyosit, neuron, dan sel pankreas adalah jenis-jenis sel tubuh yang telah memiliki bentuk dan fungsi spesifik. Bentuk sel otot jantung mendukung fungsinya yang berdenyut. Neuron otak juga memiliki bentuk yang memungkinkannya menghantarkan impuls saraf. Sedangkan sel pankreas terdapat dalam suasana jaringan yang disebut sebagai pulau Langerhans pada pankreas yang memproduksi hormon insulin. Nah, di sini mampu memperbanyak diri atau self renewal. Stem cell dapat melakukan replikasi dan menghasilkan sel-sel karakteristik sama dengan sel induknya. Kemampuan memperbanyak diri dan menghasilkan sel-sel yang sama seperti sel induk
Induknya ini tidak memiliki oleh sel-sel tubuh lainnya, seperti sel jantung, otak, ataupun sel pankreas mengalami kerusakan, maka pada umumnya kerusakan tersebut bersifat yaitu jenis stem cell. Nah, stem cell dibagi menjadi dua berdasarkan golongan yang berbeda. Yang pertama, stem cell berdasarkan kemampuan berdiferensiasi, dan yang kedua itu stem cell berdasarkan sumber asal. Nah, untuk yang pertama, stem cell berdasarkan kemampuan berdiferensiasi itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu totipoten. Nah, totipoten merupakan sel yang berpotensi untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Nah, contohnya itu zigot. Yang kedua itu pluripoten. Nah, pluripoten merupakan sel yang dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapisan, yaitu eksoderm, mesoderm, dan endoderm. Namun tidak bisa membentuk organisme baru. Nah, contohnya itu stem cell embrionik. Yang ketiga yaitu multipoten. Nah, multipoten merupakan sel yang dapat berdiferensiasi menjadi sel dewasa. Contohnya itu stem cell hematopoietik. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu unipoten. Unipoten merupakan sel yang dapat menghasilkan satu jenis sel tertentu. Nah, stem cell jenis ini dapat meregenerasi dirinya sendiri. Dan selanjutnya itu jenis stem cell yang berdasarkan sumber asal. Nah, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, stem cell embrionik. Nah, stem cell embrionik merupakan stem cell yang didapatkan saat perkembangan individu masih berada dalam tahap embrio dan memiliki sifat pluripoten. Nah, yang kedua yaitu stem cell dewasa. Nah, stem cell dewasa merupakan sekelompok sel yang belum terdiferensiasi. Terkadang dalam keadaan ini aktif pada jaringan yang memiliki sifat spesifik. Stem cell ini bersifat plastis, artinya dapat menjadi sel jaringan layar di samping menjadi sel sesuai jaringan aslinya. Yaitu mekanisme kerja stem cell. Nah, jika dipoinkan itu ada 11 poin. Yang pertama itu mencari sel-sel punca terbaik pada tubuh manusia. Kedua, sel-sel punca ini dapat ditemukan di lapisan lemak di dalam tubuh. Nah, yang ketiga, menggunakan jarum suntik yang steril dan khusus. Yang keempat, kemudian dokter mengambil sampel percampuran antara jaringan lemak dan sekelompok sel punca yang sehat. Kelima, teknisi laboran kemudian memisahkan sel punca dengan sel lemak dengan metode pemisahan sentrifugal. Yang keenam, itu kemudian sel punca ditempatkan pada cawan Petri yang diberikan makanan untuk pertumbuhan. Dan yang ketujuh, seiring pertumbuhannya sel-sel ini bertambah banyak dengan cepat. Kedelapan, mengisi celah dan lubang yang ada sama seperti cara tubuh menyembuhkan luka. Yang kesembilan, nah pada fase ini sel punca menghasilkan senyawa kimia yang disebut faktor pertumbuhan. Yang kesepuluh itu faktor pertumbuhan adalah bahasa sel. Nah, inilah cara ribuan sel berkomunikasi memungkinkan masing-masing untuk melakukan sebuah fungsi vital. Dan yang ke-11 yang terakhir yaitu memperbaiki dan memperbarui jaringan tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Malihatul Jannah. Saya akan menjelaskan tentang cara memperoleh stem cell dan manfaat dari stem cell. Langsung saja, yaitu cara memperoleh stem cell. Di sini stem cell dapat diperoleh dengan cara transplantasi. Nah, transplantasi sendiri itu memiliki 3 teknik. Yang pertama, transplantasi dari sumsum tulang belakang. Yang kedua, transplantasi stem cell dari darah tepi. Yang ketiga, transplantasi stem cell dari tali pusat. Nah, langsung saja yang pertama,
transplantasi dari sumsum tulang belakang. Nah, transplantasi sumsum tulang belakang itu sebagai pengobatan leukemia dan anemia anaplastik. Nah, pengobatan dengan cara ini tuh memiliki tingkat keberhasilan yang terus meningkat dan sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Terus, sumsum tulang belakang kaya akan stem sel hematopoietik. Nah, prosedur pengambilannya yaitu sumsum tulang belakang diambil dari tulang panggul pendonor, kemudian sumsum tersebut itu disuntikkan pada pembuluh vena pasien. Nah, bila prosesnya lancar, maka sumsum tulang belakang itu akan menyatu di dalam tubuh pasien hingga seluruhnya tergantikan oleh sumsum tulang belakang yang baru. Nah, transplantasi ini tuh memiliki tingkat resiko kontaminasi virus yang lebih tinggi dikarenakan sel darah putih pada pasien itu harus dihancurkan terlebih dahulu sebelum sumsum tulang belakang itu dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu transplantasi stem cell dari darah tepi. Nah, stem cell pada peredaran darah tepi itu memang tidak sebanyak dengan sumsum tulang belakang. Nah, sehingga agar jumlahnya dapat mencukupi, maka pendonor itu diberi stimulasi agar stem cell hematopoietik dapat bergerak dari sumsum ke peredaran darah. Nah, keuntungan transplantasi ini tuh lebih mudah dan tidak menyakitkan serta lebih mudah tumbuh. Nah, namun kelemahannya stem sel darah tepi ini itu tidak setangguh sumsum tulang belakang. Nah, maka transplantasi ini itu tetap dicampur dengan sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya itu transplantasi stem cell dari tali pusat. Nah, tali pusat atau plasenta atau ari-ari itu ternyata memiliki stem cell yang sama seperti pada sumsum. Bahkan stem cell dari tali pusat sendiri itu memiliki keunggulan dibanding pada sumsum tulang dan darah tepi pada pasien tertentu. Nah, transplantasi stem cell ini telah mengubah bahan sisa proses pertumbuhan janin menjadi sumber penyembuh yang sangat ampuh. Nah, penggunaan stem cell ini tuh telah menyelamatkan banyak jiwa yang mengidap penyakit leukemia dan penyakit kekebalan tubuh lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pemanfaatan stem cell. Nah, pemanfaatan stem cell bisa dilakukan dalam riset maupun dalam pengobatan penyakit. Nah, jika pemanfaatan dalam riset itu contohnya di sini ada terapi gen, mengetahui proses biologis, penemuan dan pengembangan obat baru, serta terapi sel atau cell-based therapy. Nah, yang pertama terapi gen. Stem cell digunakan sebagai alat pembawa transgen ke dalam tubuh pasien dan selanjutnya itu dapat dilacak jejaknya apakah stem cell ini tuh berhasil mengekspresikan gen tertentu dalam tubuh pasien. Nah, dan karena stem cell ini tuh bersifat self-renewing, maka pemberian pada terapi gen tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Selain itu, hematopoietic stem cell ini tuh dapat berdiferensiasi menjadi bermacam-macam sel, sehingga transgen tersebut itu dapat menetap di berbagai macam sel. Nah, yang kedua selanjutnya pemanfaatan mengetahui proses biologis, yaitu perkembangan organisme dan perkembangan kanker. Melalui stem cell ini tuh dapat dipelajari nasib sel, baik sel normal maupun sel kanker. Nah, selanjutnya penemuan dan pengembangan obat baru, yaitu untuk mengetahui efek obat terhadap berbagai jaringan. Terus selanjutnya itu ada terapi sel atau cell-based therapy. Nah, stem cell dapat hidup di luar tubuh manusia, misalnya itu pada cawan Petri. Sifat ini itu dapat digunakan untuk melakukan manipulasi pada stem cell yang akan ditransplantasikan ke dalam organ tubuh untuk menangani penyakit-penyakit tertentu tanpa mengganggu organ tubuh lainnya. Nah, tadi sudah dijelaskan pemanfaatan stem cell dalam riset. Sekarang penggunaan stem cell dalam pengobatan penyakit.
Nah, yang pertama itu ada penggunaan sel punca embrionik untuk mengobati cedera pada medula spinalis atau spinal cord. Nah, cedera pada medula spinalis disertai demyelinisasi menyebabkan hilangnya fungsi neuron atau saraf. Nah, sel punca dapat mengembalikan fungsi yang hilang tersebut itu dengan cara melakukan remyelinisasi. Terus percobaan dengan sel punca embrionik itu dilakukan pada tikus yang dapat menghasilkan oligodendrosit yang kemudian dapat menyebabkan remyelinisasi akson yang rusak. Nah, pemanfaatan yang kedua itu ada penggunaan sel punca pada penyakit stroke. Nah, pada penyakit stroke dicoba untuk menggunakan sel punca mesenchyme atau biasa disebut mesenchyme stem cell atau biasa yang disebut dengan MS, yang disingkat dengan MSC, dari sumsum tulang belakang autolog. Nah, penelitian ini tuh didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, MSC ini tuh diperoleh dari aspirasi sumsum tulang belakang. Setelah disuntikan perifer MSC akan melintas sawar darah otak pada daerah otak yang rusak. Nah, pemberian MSC ini itu akan mengurangi terjadinya apoptosis dan menyebabkan proliferasi sel endogen setelah terjadinya stroke. Nah, pemanfaatan yang ketiga itu penggunaan sel punca dalam pengobatan diabetes. Nah, pada diabetes terjadi kekurangan insulin atau kurangnya kepekaan terhadap insulin. Nah, dalam hal ini transplantasi sel pulau Langerhans diharapkan dapat memenuhi kebutuhan insulin. Nah, selanjutnya pemanfaatan yang keempat yaitu penggunaan sel punca untuk skin replacement. Nah, dengan bertambahnya pengetahuan mengenai stem cell, maka peneliti itu telah dapat membuat epidermis dari keratinosit yang diperoleh dari folikel rambut yang dicabut. Nah, hal ini tuh memungkinkan transplantasi epidermis autolog sehingga menghindari masalah penolakan. Nah, pemakaian skin replacement itu bermanfaat dalam terapi ulkus vena ataupun dalam luka bakar. Nah, selanjutnya pemanfaatan yang kelima yaitu penggunaan sel punca dalam penyakit Parkinson. Pada penyakit Parkinson didapatkan kematian neuron nigra striatal. Nah, yang merupakan neuron dopaminergic. Nah, dopamin itu merupakan neurotransmitter yang berperan dalam gerakan tubuh yang halus. Nah, dengan berkurangnya dopamin, maka pada penyakit Parkinson ini terjadi gejala-gejala gangguan gerakan halus. Nah, dalam hal ini transplantasi neuron dopamin diharapkan dapat memperbaiki gejala penyakit Parkinson. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutiara Fadila Perdana akan melanjutkan materi dari Saudari Ule yang sekarang akan membahas tentang letak stem cell dan kelebihan dan kekurangan stem cell. Nah, letak stem cell ini yang pertama ada di otak. Nah, di otak ini jenis stem cell yang dapat diubah menjadi berbagai jenis sel darah seperti sel myeloid, limfoid, dan juga sel hepatopoietik. Di situ ada di susun tulang belakang. Nah, di susun tulang belakang ini sumber stem sel dewasa ini paling umum yang menghasilkan stem sel hematopoietik. Nah, stem sel jenis ini telah digunakan secara ekstensif untuk transplantasi susun tulang belakang dalam pengobatan kanker darah seperti leukemia. Dan juga selain itu dapat digunakan untuk memperbaiki otot jantung yang rusak dengan cara menginjeksi mereka ke daerah yang rusak untuk membentuk pembuluh darah baru dan meningkatkan kapasitas fungsional jantung. Selanjutnya, letak stem sel yang ketiga yaitu pada darah tepi atau darah yang mengalir pada pembuluh darah diketahui memiliki stem sel yang berperan dalam pembentukan sel darah atau hematopoiesis. Dan itu stem sel darah manusia dapat
berdiferensiasi menjadi sel hati, saluran pencernaan, dan kulit. Nah, yang keempat adalah saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini memiliki stem cell yang tepatnya pada bagian epitel usus untuk mendukung pergantian terus-menerus dari sel-sel epitel usus. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi adalah mengidentifikasi niche atau relung dari stem cell tersebut, karena jawabannya akan memberi petunjuk mengapa beberapa pasien yang terinfeksi Helicobacter pylori dapat terkena tukak lambung, sementara sebagian besar orang yang memiliki H. pylori pada lambungnya tidak terkena tukak lambung. Kemungkinan stem cell berperan dalam hal tersebut. Yang kelima, stem cell ini terdapat di pembuluh darah letaknya dan juga di kornea, hati, dan pankreas. Ya, bismillah. Setelah tadi menjelaskan tentang letak stem cell, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan stem cell. Nah, kekurangan dan kelebihan stem cell ini terdapat di berbagai macam. Ada yang pada penggunaan sel embryonik stem cell pada terapi sel, ada yang pada penggunaan sel induk dewasa atau adult stem cell, dan juga penggunaan sel induk dari darah tali pusat. Nah, ketiga ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, yang pertama, jadi karena itu saya akan membahasnya yang pertama tentang penggunaan sel induk embryonik stem cell pada terapi sel yang dari kelebihannya terdahulu. Nah, kelebihannya ini yang pertama mudah didapatkan, biasa dapat diperoleh dari klinik fertilitas. Yang kedua, bersifat pluripoten, artinya mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel yang merupakan turunan ketiga lapis germinal, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm, tetapi tidak dapat membentuk selumbung embrio. Habis itu, yang ketiga, immortal, artinya dapat berumur panjang sehingga dapat memperbanyak diri ratusan kali pada media kultur. Lalu yang keempat adalah kelebihannya reaksi penolakan terhadap imunitas rendah. Nah, tadi kan sudah disebutkan kelebihan pada terapi sel yang menggunakan sel induk embryonik. Nah, sekarang kekurangannya itu dapat bersifat karsiogenik, artinya setiap kontaminasi dengan sel yang tidak berdiferensiasi dapat menimbulkan kanker. Nah, yang kedua, selalu bersifat alogenik, yaitu sel induk yang diambil berasal dari pendonor yang cocok, umumnya keluarga atau orang lain yang cocok, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya terdeteksi imunitas. Nah, kekurangan dari terapi sel menggunakan embryonic stem cell itu yang ketiga adalah secara kode etik masih kontroversial, di mana yang menjadi kontroversi ini dalam penggunaan stem cell embrio, yakni sumber sel tersebut yaitu embrio. Nah, pengklonan embrio manusia untuk memperoleh stem cell menimbulkan kontroversi karena pengklonan manusia tersebut ditentang oleh semua agama. Nah, hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa embrio bersatu sama dengan manusia, menyebabkan hal tersebut tidak dapat diterima. Selain itu, status moral embrio, apakah embrio harus diperlakukan sebagai manusia atau sebagai sesuatu yang berpotensi untuk menjadi manusia atau sebagai jaringan hidup tubuh lainnya masih menjadi kontroversi. Nah, selanjutnya pada penggunaan sel induk dewasa atau adult stem cell yang mempunyai kelebihan juga dan kekurangannya. Nah, yang pertama kita lihat dari segi kelebihannya. Yang pertama adalah hampir sama dari embryonik, yaitu dapat diperoleh dari sel pasien sendiri sehingga dapat menghindari terjadinya penolakan imun. Terus itu yang kedua, sel induk dewasa sudah terspesialisasi sehingga induksi menjadi lebih sederhana. Terus itu penggunaan sel induk dewasa tidak terlalu menimbulkan problem etika. Terus itu kekurangannya adalah sel induk dewasa ditemukan dalam jumlah kecil di 12 tempat yang berbeda dalam tubuh, yaitu tadi ada otak, darah, kornea, retina, jantung, lemak, kulit, daerah gigi, pembuluh darah pada sumsum tulang belakang, otot tengkorak, dan usus, sehingga sulit mendapatkan sel induk dewasa dalam jumlah yang banyak. Terus itu kekurangan yang kedua adalah masa hidupnya tidak selama sel induk embryonik. Nah, lalu yang ketiga bersifat multipoten atau yaitu dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu macam sel sehingga diferensiasinya tidak seluas sel induk embryonik yang bersifat pluripoten. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak materi dari kami dan melihat wajah-wajah kami.
Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.